Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman Nurdina Samsi dengan NIM 22111911021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang semikonduktor dan dioda. Langsung saja ke materinya. Semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis dalam kurung Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁴ sampai dengan 10⁻⁴ ohm meter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator terdapat pada tabel di bawah ini. Ada 3 bahan, yaitu tembaga, silikon, dan yang terakhir gelas. Tembaga mempunyai sifat konduktor, sedangkan silikon bersifat semikonduktor, dan yang terakhir gelas bersifat isolator. Untuk tembaga, hambatan jenisnya 1,7 dikali 10⁻⁸. Untuk silikon, hambatan jenisnya 2,3 dikali 10⁻⁴. Dan untuk gelas, hambatan jenisnya 7,0 dikali 10⁻⁶. 3 buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1, mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang pada tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Untuk menjawabnya, hitung dulu R supaya nanti bisa dimasukkan untuk rumus I sama dengan V kali R. Untuk mendapatkan R, rumusnya di sini cari dulu R sama dengan D bagi 2. Setelah itu cari A sama dengan VR kuadrat. Dan yang terakhir R sama dengan Rho L bagi A. Setelah dapat R, masukkan ke rumus I sama dengan V kali R. Maka didapatkan I atau arus sebagai tembaga 0,46 kali 10⁻³ ampere. Untuk silikon dapat arus 3,4 ke 1 kali 10⁻⁹ ampere. Dan yang terakhir untuk gelas mendapatkan arus sebesar 1,12 kali 10⁻⁻12. Untuk yang paling besar jelas tembaga 0,46 kali 10⁻³. Arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor, itu jelas tembaga, semikonduktor atau silikon, dan isolator yang terakhir isolator gelas. Bahan-bahan semikonduktor: trivalen, tetravalen, pentavalen. Yang pertama, trivalen, yaitu logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron dalam kurung B, gallium dalam kurung Ga, dan indium dalam kurung In.
Yang kedua, tetravalen, itu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dalam kurung disingkat Si, dan germanium dalam kurung Ge. Yang terakhir, pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor dalam kurung P, arsenikum dalam kurung As, dan yang terakhir antimon dalam kurung Sb. Tabel periodik semikonduktor terdapat pada tabel di sini. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Terus jumlah elektron Si 14 buah, jumlah elektron Ge 32 buah, jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Terus jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor atau yang sering disebut intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni, elektron valensi, ikatan kovalen, dan visualisasi 3 dimensi untuk yang di sebelah kiri. Ini sebelah kanan visualisasi 2 dimensi. Struktur kristal Si pengulangan secara teratur, satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedra. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Terus munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Sifat bahan silikon dan germanium dalam kurung Millman 1986. Penemunya Millman berarti. Sifatnya itu nomor atom. Si-nya 14, Ge-nya 32. Sifat berat atom. Si-nya 28,1, Ge-nya 72,6. Untuk sifat kerapatan, Si-nya 2,33, G-nya 5,32. Untuk sifat konstanta dielektrik, Si-nya 12, G-nya 16. Untuk atom atau cm pangkat 3 cm, Si-nya 5,0,
kali 10 pangkat 22. Untuk GE-nya 4,4 kali 10 pangkat 22. Sifat jurang tenaga dalam kurung EG pada 0 derajat Kelvin dan ekivalen SI-nya 1,21 dan GE-nya 0,785 dan seterusnya seperti yang di bawah ini. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik pada rangkaian terbuka. Untuk di semikonduktor intrinsik, keadaan terdahulunya seperti gambar yang di kiri. Untuk yang semikonduktor intrinsik yang tertutup atau nyambung, medan listrik terpasang. Jenis semikonduktor atau yang disebut ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan oleh atom asing. Semikonduktor intrinsik dibagi dua, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Untuk yang tipe N bersifat pengotoran oleh atom pentavalen spt, P, As, dan Sb. Atom pengotornya disebut atom donor dan pembawa muatan adalah elektron. Dan untuk yang tipe semikonduktor yang tipe P, pengotorannya oleh atom trivalen spt-B, terus Da dan In. Atom pengotornya disebut atom akseptor dan pembuatan muatannya adalah hole, lubang. Terus jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping meningkatkan konduksivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Perbandingan doping. Atom dopant adalah atom murni sama dengan 1/10⁻⁶ sampai dengan 10⁸. Dopant adalah atom pengotor. Atom-atom dopant adalah semikonduktor tipe N. Ada atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe P itu salah tipe, trivalen dan dinamakan atom akseptor. Untuk semikonduktor tipe N, elektronnya tuh bebas, ada yang di luar, ada yang di dalam. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping atau masukan, dan sebagian kecil lainnya bersama hole lubang karena generator akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Untuk semikonduktor tipe P, hole
atau berlubang. Lubang sebagian besar terjadi karena masukan dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena granulation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor adalah diode pertemuan PN, transistor, termistor, SCR (silicon controlled rectifier). Terus LC adalah singkatan dari integrated circuit. Ini semikonduktor. Contoh-contoh bahan yang sudah jadinya. Dioda pertemuan PN. Itu satu penemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom aksepator dan pada sisi yang lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang memiliki terminal atau elektrod yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Untuk pertemuan PN, atom-atom akseptor masuk ke kristal tunggal semikonduktor. Hasilnya itu untuk atom akseptor tipe P. Untuk atom-atom donor masuk ke kristal tunggal semikonduktor, hasilnya itu tipe N. Diode pertemuan PN. Kawat. Terus yang lapisan kedua itu logam. Sama seperti tipe N, tapi tipe N memiliki lapisan tambahan, itu pembungkus. Hasilnya anode dan katode. Pertemuan PN terbuka. Yang di tengah itu bidang pertemuan. Sebelah kiri ion akseptor, hole untuk jenis P, dan sebelah kanan ion donor elektron untuk jenis N. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka. Lapisan pengosongan itu ada 3 saat P dan N dipertemukan. Terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terus terjadi rekombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole melenyap. Yang terakhir, di sekitar bidang pertemuan tak terdapat
pembawa muatan, disebut daerah penggosongan. Di dalam kurung depletion region. Untuk tegangan penghalang adalah lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus dan lenyapnya hole meningkatkan ion akseptor yaitu minus. Adanya ion-ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang. Dalam kurung barrier potensial. Menimbulkan arus drip ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka akan kesetimbangan antara arus drip dan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias adalah adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drip. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO pangkat 1 E atau aksen, maka potensial penghalang turun menjadi VO dikurang VD aksen. Daerah pengosongan menjadi sempit, membawa mayoritas mempunyai energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Yang terakhir, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi VO tambah VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generasi sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode dan anode, disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁴ ampere. Dan ini contoh gambar grafik arus dioda. Untuk reverse biasnya 100 volt dan untuk forward biasnya 0,7 volt. Anoda ke katoda. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Simbol dioda Zener yang berwarna ungu. Dasar analisa dioda. Untuk simbolnya segitiga untuk anoda,
dan lurus saja untuk katoda. Jenis-jenis dioda, gambar-gambarnya berbeda karena namanya juga beda-beda. Untuk Johnstian dioda gambarnya seperti itu, dan ada Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, varaktor diode, diag, trial, SCR, light emitting diode (LED), yang terakhir photodiode. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut. Terus dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda Briggs untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya. B40C 800 untuk kiprok pada kendaraan bermotor. LED (light emitting diode) sebagai lampu indikator atau konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 0,5 sampai 3 volt. Untuk rangkaian dioda, garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh Pi dibagi VI dikurang IR kali L, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu Pi dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Garis beban melewati titik I dan sama dengan 0, titik potong adalah Pi bagi VI, dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI per LL. Load length titik curve. Gambar di atas adalah gambar kurva karakteristik dinamis hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistannya ban RL tetap. Model dioda pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda tetap, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Model dioda yang kedua, itu pendekatan kedua, yaitu pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. Pi untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan Pi untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt.
Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena terhadap hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Seperti gambar di bawah ini. Rangkaian bias model forward pendekatan 2, rangkaian reverse bias, model reverse bias pendekatan 2. Model dioda yang ketiga. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan forward bias. Dioda dianggap sebagai sumber tegangan besar VY untuk silikon 0,7 volt atau 0 dan VY untuk germanium dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, ini untuk contoh soalnya. Terima kasih. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.